Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyo Pamungkas. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, kelas 2B. I should tell you this gitu. Sebenarnya ini tugas sekolah. Udah kelihatan ya dari pertama ada introduction-nya gitu. Ini tugas sekolah, tapi kayaknya bakalan saya upload di YouTube saya, di channel YouTube saya. Karena mungkin saya berpikir bahwa hal ini akan berguna gitu di kemudian hari untuk teman-teman yang nonton. So, if you watching this, don't forget to subscribe my channel. Like kalau anda suka video ini, kalau nggak dislike, dan kasih saran buat saya di kolom komentar gitu. Oke, first thing first. Sebenarnya tugas ini mungkin berkaitan dengan bagi diri saya pribadi ya. Ini berkaitan dengan kenapa saya memilih jurusan yang saya tempuh saat ini, IPAI, dan profesi yang mungkin ingin saya jalani di masa depan gitu, guru. Tugasnya mungkin kurang lebih storytelling lah ya, cerita tentang hal yang paling berkesan tentang guru Anda. Salah satu guru yang paling berkesan buat Anda. Sebenarnya saya mau cerita banyak guru yang berkesan buat saya. They made my day gitu. Banyak dari mereka yang membuat hari-hari saya itu sangat indah dan cerah. Semua guru sangat berkesan buat saya. Cuma mungkin ini adalah yang salah satu yang paling berkesan. Bukan salah satu juga, salah dua. Karena dua guru ini adalah guru yang paling berkesan buat saya. Mereka ini adalah guru IPAI, guru yang menempuh pendidikan sama seperti saya gitu di IPAI. Kemudian beliau ini sangat luar biasa berkesan bagi saya. Mengapa demikian? Guru-guru saya ini adalah orang yang sangat care gitu kepada siswa-siswanya. Mungkin dalam tanda kutip bisa dibilang yang dekat dengan mereka gitu ya. Karena siapa sih yang gak akan care kepada kalian kalau misalnya kalian gak dekat dengan orang tersebut gitu. Seorang anak mau gak mau, seorang ibu itu harus care terhadap anaknya. Mungkin guru ini juga demikian dengan siswanya yang dekat. Saya termasuk siswa yang dekat dengan beliau berdua ini. Kemudian beliau ini teach me gitu, mengajarkan saya gitu, bahwa ketika Anda berhubungan dengan guru itu tidak harus selalu dengan dengan perlakuan yang khusus. Maksud khusus dari sini, beliau mengajarkan pada saya bahwa guru itu bisa menjadi seorang teman bagi muridnya. Guru itu bisa menjadi tempat untuk menuangkan cerita bagi muridnya. Saya lebih suka bercerita kepada guru agama saya gitu ya, daripada guru BK saya tentang masalah yang tertentu lah ya, masalah tertentu. Bukan berarti semua masalah saya ceritakan kepada guru saya yang ini gitu, gak mungkin kan. Saya juga punya sahabat, saya punya teman-teman yang baik-baik sekali yang selalu mendengarkan cerita-cerita saya gitu. Tapi jujur, saya merasa guru ini sebagai sahabat saya, sebagai teman saya sendiri gitu. Kenapa hal itu bisa berkesan buat saya? Mungkin hal itu adalah hal kecil, iya kan? Cuma cerita aja sama guru. Tapi hal itu sulit untuk didapatkan oleh siswa-siswa lain. Saya jamin dalam satu sekolah gak mungkin siswanya semuanya dekat dengan semua guru saya. Karena yang pertama pasti perbedaan umur, kemudian perbedaan profesi. Kami siswa yang harus tunduk kepada guru itu bisa jadi sebuah halangan kan untuk kita bersahabat dengan guru. Tapi I think this is not good. Ini nggak buat saya terhadap kedua beliau ini. Beliau ini adalah orang yang sangat care buat saya. Beliau mengajarkan saya bagaimana cara untuk peduli yang paling mudah untuk siswa-siswa. Bagaimana cara mendidik siswa tanpa harus tanpa harus melalui meja pembelajaran. Saya sering banget ke rumah beliau gitu, dengan tujuan seperti kadang bercerita dengan teman-teman saya ya, jarang sendiri, mungkin apa sih dengan teman-teman gitu ya, dan teman-teman saya gitu bercerita atau mengurusi administrasi gitu. Karena saya itu ikut eskul rohis, ikut eskul keagamaan, dan
tentu saja beliau-beliau ini ikut mengurusinya gitu, bagian administrasi atau bagian keuangan, dan saya nggak pernah merasa terhalang oleh mereka. Saya merasa bebas untuk mengeluarkan ekspresi saya gitu ketika saya berekstrakurikuler gitu, ketika saya menyalurkan emosi saya pun alias bercerita kepada mereka pun mereka sangat mengerti gitu, terutama yang perempuan ya, guru saya yang perempuan namanya Bu Fendi. Sangat indah kalau menurut saya. Sampai sekarang pun saya masih sering gitu untuk bercerita dengan beliau. Hal itu sangat berkesan buat saya. It's something that itu sesuatu yang saya ulangi lagi sulit didapatkan bagi seseorang lain. Tapi bagi saya bersyukur sekali saya mendapatkan kehormatan untuk hal ini gitu. Allah mengasih saya kekuatan untuk atau kelebihan gitu untuk bersahabat dengan guru. Ini jadi motivasi tersendiri buat saya bahwa guru itu tidak memberikan pendidikannya dari bangku pelajaran. Terkadang guru-guru kebanyakan begini ya, saya lihat gitu ya, hanya datang memberi pelajaran, beres pulang, ya udah gitu. Mungkin beberapa mengelakkan gitu interaksi dengan murid-muridnya gitu. Tapi kali ini saya benar-benar bersyukur gitu. Saya kenal dan diajari oleh mereka, beliau-beliau berdua ini. Rasa kesan dan pesannya ini sulit untuk diungkapkan, tapi hanya itu mungkin yang bisa saya ungkapkan. Gak banyak dari mereka saya belajar bagaimana cara peduli dengan siswa tanpa harus melalui media pendidikan. Saya belajar dari mereka bagaimana gitu kunci menjaga komunikasi dengan siswa sehingga istilahnya gimana ya, kita nggak akan dilupakan oleh siswa gitu. Kita sebagai guru, kita tidak akan dilupakan oleh siswa gitu. Akan selalu berkesan pada siswa. Lalu bagaimana cara menjaga image masing-masing namun tetap bersahabat. Image beliau seperti yang menjadi guru dan image saya menjadi siswa alias murid dan lain sebagainya. We keep that. Kita menjaga hal itu, kita menyimpan hal itu. Dari situ mungkin dengan tiga hal ini sangat memotivasi saya untuk melanjutkan. Mungkin saya terkadang berpikiran seperti ini, nanti kalau saya sudah lulus kuliah, saya akan kembali ke sekolah saya SMA. Kemudian saya akan menggantikan mereka, beliau gitu. Kemudian saya pernah bilang juga ke salah satunya, nanti saya datang untuk gantiin bapak ya gitu. Jadi saya kalau udah lulus saya ganti bapak. Terus kata bapaknya kayak gini, gantikan saya gitu. Lanjutkan pangkat pendidikan ini. Itu sangat berkesan buat saya. Itu sangat membuat hati saya luluh gitu kalau menurut saya. Dari situ hal-hal berkesan itu sampai sekarang tidak pernah hilang. Sampai sekarang tetap ada dengan diri saya dan saya ingin terus menyimpannya. Mungkin itu kisah berkesan saya dengan guru-guru saya. Terlalu panjang untuk diceritakan karena terlalu banyak juga dan durasinya harus udah 8 menit ternyata. Harus tidak boleh panjang. Ya opini saya saja sih ini. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan itu. Pesan dari saya gitu. Kalau misalnya Anda semua sebagai siswa merasa ada penghalang antara Anda dengan guru untuk berkomunikasi, mungkin saya bilang Anda salah. Anda hanya belum mencobanya. Atau Anda hanya belum terbiasa dengannya. Mengenal guru tidak hanya melalui pendidikan saja. Karena pendidikan itu kesekian menurut saya. Yang paling penting adalah sosialnya. Belajar untuk materi-materi pendidikan yang saya maksud itu adalah materi-materi yang bisa dipelajari gitu ya, geografi, kimia, sosiologi. Tapi yang paling penting itu adalah di sekolah itu bagaimana Anda menjadi berubah untuk menjadi seseorang, menjadi masyarakat sepenuhnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf gitu ya, ini belum semua, tapi I guess this is kinda important things. Ini adalah hal penting yang harus saya sampaikan. Makasih banget udah mau nonton video ini, dan buat dosen-dosen psikologi saya, terima kasih kalau misalnya Anda semua menonton ini.
Semoga Anda semua suka. Maybe just that. Thank you so much for watching. And guys, if you're watching this again, please just click the button of subscribe. Like this video if you like it, and if you don't like it,